Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, di Cerita Misa. Hari ini episode kedua kita di Cerita Misa. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang kenapa cerita itu penting, hari ini kita akan mulai masuk cerita nih. Hari ini aku ingin cerita tentang ketika ibu memilih duduk belajar, bukan hanya duduk lelah. Pernah nggak sih kamu merasa kayaknya kamu selalu kurang cantik, kurang sabar, kurang pintar, kurang segalanya? Aku juga pernah, bahkan sering. Dulu aku sering membandingkan diriku dengan orang lain. Ibu yang lebih rapi mengurus anak-anaknya, istri yang lebih telaten, perempuan yang terlihat selalu punya hidup yang teratur. Aku merasa kenapa aku nggak bisa seperti mereka? Atau pernah merasa lelah jadi ibu. Kadang pernah mikir, tak ada jam kerja untuk seorang ibu. Pagi sudah sibuk, malam pun belum tentu usai. Mengurus anak, rumah, suami, dan juga pekerjaan. Ibu yang lelah bukan karena lemah, tapi karena ia mencintai tanpa jeda. Maka, jika hari ini kamu merasa lelah, izinkan dirimu untuk bernapas dan tahu bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Dulu aku merasa bahwa waktuku selalu habis, tapi tetap saja rumah berantakan, anak tetap rewel, pekerjaan tertunda, dan yang paling sering kulupakan adalah diriku sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, aku tidak harus menjadi sempurna. Aku hanya perlu mulai belajar tenang, belajar mengatur waktu untuk lebih baik melakukan progres-progres kecil agar lelah ini tidak sia-sia. Dulu aku pikir belajar hanya untuk anak-anak, tapi ternyata belajar adalah kebutuhan bahkan bagi seorang ibu. Di sela-sela memasak, menyuapi anak, atau saat semua tertidur, aku membuka HP kecilku, bukan untuk scroll tanpa arah, tapi untuk mulai belajar, menonton video-video singkat, mendengarkan podcast, atau ikut kelas daring. Ibu yang ingin terus belajar adalah simbol kekuatan, kerendahan hati, dan harapan. Meski sibuk, tetap haus ilmu dan ingin menjadi versi terbaik dari dirinya. Belajar bukan karena kurang, tapi karena ingin tumbuh. Usia boleh bertambah, tapi ilmu harus tetap di-upgrade. Buatlah belajar menjadi menyenangkan, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Belajar di tengah kesibukan rumah tangga itu punya challenge tersendiri. Belajar bukan sekedar hobi, tapi investasi untuk diri sendiri. Belajar adalah proses perubahan, bukan soal menambah pengetahuan, tapi juga tentang memperbaiki sikap, memperluas cara pandang, dan cara melatih hati untuk menjadi lebih bijak. Belajar bisa terjadi kapan saja, lewat buku, pengalaman, bahkan lewat kegagalan. Karena sejatinya, setiap langkah menuju kebaikan adalah bagian dari perjalanan belajar itu sendiri. Aku mungkin tidak duduk di ruang kuliah, tapi aku tetap belajar dari rumahku dengan caraku. Karena aku tahu, ibu yang terus belajar akan menjadi inspirasi terbaik untuk anak-anaknya. Menuntut ilmu dalam Islam pun bukan hanya anjuran, tapi perintah langsung dari Allah dan Rasulullah bahwa Islam memuliakan ilmu begitu tinggi, baik untuk laki-laki maupun perempuan, termasuk ibu rumah tangga sekalipun. Setiap ilmu yang membawa kebaikan adalah cahaya yang mengantar ke surga. Maka ibu yang belajar sedang menanam pahala yang tidak terputus. Seperti hadis, barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Bukankah tujuan akhir kita adalah surga? Maka dengan ilmu Allah mudahkan, bukan cuma ke surga, tapi urusan kita di dunia juga akan terasa lebih mudah dan efektif ketika kita tahu ilmunya, tahu caranya. Jadi tidak ada belajar yang sia-sia. Ayo belajar, lebih baik lelah karena belajar daripada lelah tanpa arah. Karena jadi ibu bukan cuma soal naluri, tapi juga soal belajar, tumbuh, dan terus berkembang. Berikut ini 7 daftar ilmu penting yang sebaiknya dipelajari dan diketahui oleh seorang ibu, baik untuk kehidupan pribadi, keluarga, maupun pengembangan diri.
Satu, ilmu mengasuh anak atau parenting, dimana ini tentang tahapan tumbuh kembang anak baik fisik maupun emosional, pola komunikasi yang sehat, disiplin positif tanpa bentakan dan kekerasan, pemahaman emosi anak atau emotional coaching, membangun kedekatan atau bonding. Yang kedua, tentang ilmu psikologi diri dan emosi, tentang manajemen stres dan burnout, mengenal emosi sendiri dan cara mengelolanya, menerima diri atau self-assessment, membangun rasa percaya diri menjadi sebagai seorang ibu dan perempuan, inner healing, terutama bagi yang pernah terluka. Yang ketiga, ilmu finansial keluarga, tentang mengelola uang belanja harian, menyusun anggaran rumah tangga, menabung dan investasi dasar, merencanakan pendidikan anak, hidup hemat tanpa merasa kekurangan. Yang keempat, tentang ilmu manajemen rumah tangga, yaitu tentang mengatur jadwal rumah dan pekerjaan, membagi tugas rumah tangga dengan pasangan, merapikan dan merawat rumah, basic organizing, memasak praktis tapi sehat, serta time management agar tetap punya waktu sendiri untuk diri sendiri. Kelima, ilmu agama atau spiritual, memahami nilai-nilai keimanan dalam peran sebagai ibu dan istri, menanamkan nilai kebaikan pada anak, doa-doa harian, amalan sederhana yang menyenangkan. Keenam, ilmu keterampilan hidup atau life skill, yaitu tentang public speaking dasar untuk komunikasi yang lebih baik dengan pasangan ataupun dengan anak, digital literasi, pakai HP bukan untuk sekedar scrolling tapi untuk belajar, literasi kesehatan, tentang nutrisi, gizi dan kebersihan, soft skill, sabar, empati, dan menjadi pendengar aktif, serta personal growth seperti journaling, membaca, dan belajar online. Yang terakhir adalah ilmu mencintai diri sendiri atau self-love, di mana ilmu ini mengajarkan tentang menjaga identitas diri di tengah peran sebagai ibu atau istri, mengatur waktu untuk tetap me time tanpa rasa bersalah, serta merawat diri bukan hanya sekedar untuk orang lain, untuk suami, untuk anak, tapi juga untuk diri sendiri. Wah, ternyata banyak banget ya ilmu yang harus diketahui dan dipelajari sebagai seorang ibu ataupun perempuan. Apalagi di dunia yang berubah sangat cepat seperti sekarang. Ibu yang terus belajar tidak akan tertinggal karena kamu bukan hanya sekedar manajer rumah tangga, tapi kamu juga bisa jadi guru kehidupan, pemimpin kecil di dalam keluarga. Setiap orang punya langkahnya sendiri dalam belajar. Ada yang belajar cepat, ada yang butuh waktu, dan itu tidak masalah. Aku belajar sesuai kemampuanku, sedikit demi sedikit, sambil mengurus rumah, sambil menjadi ibu, istri, dan diri sendiri. Yang terpenting bukan seberapa cepat, tapi seberapa tulus niat untuk terus belajar. Karena ilmu yang datang dengan cinta akan lebih lama tinggal di dalam jiwa. Perempuan hebat itu bukan yang tak pernah lelah, tapi yang tetap bangkit meski lelah. Kita semua sedang belajar, dan di perjalanan ini, kamu layak dicintai, dihargai, dan diberi ruang untuk tumbuh. Terima kasih sudah mendengar cerita hari ini. Kalau kamu merasa terhubung, aku akan senang banget kalau kamu mau berbagi cerita di kolom komentar. Karena setiap kita punya cerita dan setiap cerita layak untuk didengar. Sampai ketemu di cerita Misa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.